Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, perkuliahan kali ini membahas kaitannya dengan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Adapun dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani adaptif pada mata kuliah ini pada materi merancang pembelajaran pendidikan jasmani yang inklusif dan adaptif. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pembelajaran pendidikan jasmani adaptif ini? Yang pertama adalah memahami konsep pembelajaran inklusi dan adaptif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus yang disingkat dengan PDBK. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang modifikasi aktivitas jasmani yang inklusif. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan strategi evaluasi yang adaptif. Selanjutnya, apa sih yang diketahui dengan pendidikan jasmani adaptif itu sendiri? Di sini ada dua konsep. Yang pertama adalah terkait dengan inklusi sendiri. Inklusi di sini pembelajaran yang melibatkan semua siswa, termasuk PDBK tadi yang disebutkan awal, dalam aktivitas yang sama dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian adalah adaptif sendiri, ya, di sini adalah bagaimana penyusunan metode, kemudian adalah alat lingkungan dan evaluasi agar pembelajaran jasmani olahraga dan kesehatan ini dapat diakses untuk peserta didik berkebutuhan khusus, ya. Salah satu contohnya adalah anak tunanetra, tunadaksa ataupun autism. Mohon maaf, di sini saya tidak mendiskriminasi dalam proses pembelajaran itu sendiri, namun di sini adalah mensetarakan antara pendidikan jasmani secara umum dengan pendidikan jasmani secara khusus. Kemudian, prinsip dasar dari pembelajaran inklusif sendiri yang pertama adalah kesetaraan, fleksibilitas, kemudian adalah terkait dengan kolaborasi, dan yang terakhir adalah terkait dengan diferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan sendiri? Ya, semua siswa berhak berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah fleksibilitas. Ya, di sini dalam proses belajar inklusi adalah bagaimana kita sebagai pendidik memodifikasi aturan, alat ataupun lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian adalah kolaborasi. Kolaborasi di sini adalah kerjasama antara guru, siswa, dan tenaga pendukung lainnya, ya, baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosial. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi antara ketiga-tiganya di sini adalah terkait dengan bagaimana memahamkan orang tua untuk pembelajaran yang inklusif sendiri. Kemudian adalah diferensiasi. Diferensiasi di sini adalah variasi aktivitas sesuai dengan kemampuan individu itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah identifikasi terkait dengan identifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dari jenis disabilitas dan asesmen awal. Untuk asesmen awal, ya, bagaimana kita sebagai calon guru ataupun guru nantinya mampu mengobservasi, wawancara, dan kolaborasi dengan ahli, atau di dalamnya adalah terkait dengan ahli dari psikolog ataupun terapis. Kemudian jenis disabilitas di sini yang pertama adalah disabilitas fisik, yang kemudian adalah sensorik, yang ketiga adalah kognisi, dan yang terakhir adalah terkait dengan emosional. Dari 4 jenis disabilitas ini, yang pertama adalah fisiknya, ya, terkait dengan tunadaksa dan cerebral palsy. Pertama tadi saya sebutkan fisik, sensorik, kognisi, dan emosional. Ya, dari tunadaksa, tunanetra, Down syndrome ataupun autism, ya, tidak menutup kemungkinan dari 4-empatnya ini jikalau kita memberikan proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan, ya, anak tersebut bisa berprestasi. Kemudian strategi modifikasi pembelajaran, ya, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah alatnya, yang kedua lingkungan, yang ketiga adalah aturan, yang terakhir adalah terkait dengan instruksi. Terkait dengan alat, ya, untuk strategi modifikasi pembelajaran, ya, untuk anak tunanetra, ya, kita berikan proses pembelajaran yang bisa diraba langsung atau boleh berstruktur, yang kemudian adalah raket ringan untuk tunadaksa, ya. Yang kemudian untuk lingkungan, area bermain harus lebih kecil dan permukaan rata. Yang kemudian adalah aturannya, waktu lebih fleksibel, skor sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah terkait dengan instruksi. Ya, kalau instruksi di sini
Kalau terkait dengan visual ataupun gambar, kemudian adalah verbal jelas atau bahasa isyarat sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari identifikasi anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Kemudian, tantangan untuk pembelajaran inklusi. Yang pertama adalah kurangnya pelatihan guru. Yang berikutnya, sarana kurang, dukungan lingkungan rendah, empati, teman kurang. Ya, dari keempat di sini, ya pada dasarnya keempat ini menjadi tantangan kita bersama. Ketika di era digital yang sangat masif ini, ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai pengajar harus bagaimana menanamkan empati bagi peserta didik yang lainnya, ya baik yang normal ataupun yang berkebutuhan khusus. Bagaimana strategi mengatasinya? Ya, yang pertama adalah melakukan kolaborasi, yang kedua pelatihan guru, sosialisasi inklusi, yang keempat adalah terkait dengan media dan teknologi bantu itu sendiri. Ya. Dari keempat ini, jikalau misalnya disatukan dalam proses pembelajaran, ya tidak menjadi kemungkinan secara otomatis proses pembelajaran itu akan lebih menarik sesuai dengan kebutuhan yang kita impikan bersama-sama menjadi anak yang mampu bersaing baik di era digital ini. Sebagai kesimpulan, proses pembelajaran jasmani adaptif bukan sekedar adaptasi dari pendidikan jasmani secara umum, ya, melainkan pendekatan pada peserta didik yang menjunjung tinggi keberagaman, inklusi, dan hak asasi manusia. Pemahaman mendalam tentang filosofi dan prinsip menjadi landasan bagi calon guru. Ya, ini menjadi catatan penting. Calon guru itu siapa? Ya, baik teman-teman yang praktek mengajarnya kurang bagus, ya secara otomatis ya, kita harus belajar bagaimana anak-anak itu bisa kita sebagai guru menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, aman, dan bermakna bagi semua siswa. Tidak ada anak yang tidak bisa belajar, yang ada hanyalah metode yang belum tepat. Prinsipnya, ini harus menjadi pedoman utama dalam praktik pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Saya kira itu proses pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.